Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gatot Sunwibowo, Bupati Tulungagung. Korupsi adalah musuh bersama. Ia menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat dan mencuri masa depan generasi kita. Saya tidak akan kompromi. Sebagai pemimpin daerah, saya berkomitmen untuk membangun pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kami buka ruang pengawasan, laporan dari masyarakat, dan digitalisasi pelayanan. Mari kita bangun Kabupaten Tulungagung ini bersama-sama dengan jujur, adil, berintegritas, dan tanpa korupsi. Mari bersama-sama kita lawan korupsi. Karena saya bekerja hanya untuk rakyat saya dan bukan untuk pribadi saya. Mari sukseskan survei penilaian integritas tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPK pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2025. Sebagai salah satu langkah kami dalam pencegahan korupsi, 5 menit aksimu untuk Indonesia bebas dari korupsi. Berani mengisi, lawan korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Penyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan bagi negeri kepada yang bertugas di siaran. Berbahagia. Puji syukur pada siang hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi survei pemilihan integritas SPI tahun 2025. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kebersamaan kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan basmalah. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya langsung saja inti acara kita pada siang hari ini, yaitu sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekdin, yang saya hormati teman-teman semua yang hadir, yang selalu kita banggakan bersama, keluarga besar DPM PTSP. Alhamdulillah, disyukur bahwa kita panjatkan adalah Allah SWT, di mana pada siang hari ini meskipun dengan situ ke orang alhamdulillah kita bersama berniat bisa hadir di tempat ini dalam rangka peningkatan integritas dalam upaya
nanti di bulan Agustus sampai dengan Oktober itu akan ada survei penilaian integritas yang disampaikan oleh KPK langsung ke WA-nya Bapak Ibu semuanya, kecuali eselon 2 dari eselon 3 ke bawah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama hari ini bisa meningkatkan SPI-nya DPR PTSP. Nanti kita buka bersama nilainya PTSP itu sebenarnya tidak jelek ya, masih ada yang jelek. Jadi kalau bagus hijau, setelah bagus kuning, yang paling jelek merah. Nah, PTSP itu di kuning. Nah, nanti kita tingkatkan kalau bisa menjadi hijau, ya harus bisa ya. Tidak bisa, kalau bisa harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Untuk semangat seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu ada sosialisasi dan aksi ini dari Inspektorat ke Kepala OPD. Lalu KPK tanya, apakah saudara pernah mendengar ada jual beli jabatan di instansi saudara? Bukan di luar ya, bukan di BKD, bukan di kecamatan, bukan di mana ya, di DPRD SPY. Dan itu 1 tahun terakhir ini. Jadi kalau 2024 kan sudah dinilai, ini adalah penilaian di 2025. Lek biyen tahu keruh ada jual beli jabatan itu dulu, tidak dalam survei yang sekarang ini. Nah, itu yang perlu dijelaskan bersama. Apakah dalam pengerjaan barang jasa di instansi saudara? Jadi kita menilainya di PTSP tahun 2025 karena 2024 kita ada sendiri. Jadi jangan sampai dia itu dapat dia antara kepala dinas dan pihak ini, antara dinas dan kepala, antara dinas dengan wilayah misalnya seperti itu. Okay. Kemudian pengelolaan anggaran. Nah, pengelolaan anggaran ini biasanya berkaitan dengan akuntabilitas anggaran. Misalnya perjalanan dinas, misalnya karena sering ini adalah belanja perjalanan dinas seperti itu. Makanya yang ditanyakan itu. Jadi apakah saudara pernah melaksanakan perjalanan dinas yang fiktif atau tidak ada pengelolaan SDM sesuai dengan anggaran sebagainya? Apakah dalam mutasi jabatan atau mutasi staf di lingkungan ini yang dinilai adalah internal, eksternal, dan eksternal ini. Kemudian eksternal itu para pelanggan yang kita layani, yang pernah melakukan pelayanan di dinas kita. Dan ekspert itu orang-orang yang punya kewenangan dan punya apa ya? Contohnya itu juga di dekat saya yang dia bisa mengambil dari e-katalog juga e-purchasing jadi masuk kategori waspada. 2002 juga waspada. Dan 2023 kita kan sudah lihat sudah diuji sebagai resmi dalam ODP ini. Ketika tentang seperti ini maka KPK akan melakukan dorong. Makanya ini di eranya Pak Bupati Pak Jarod Sumini kemarin waktu mutasi beliau menyampaikan 0 rupiah tidak ada jual beli jabatan. Dan saya pun besoknya saya terima ASN. Apa benar kan menjadi peran di situ, maksudnya orang yang dimutasi. Apa betul tidak ada rupiah? Tidak, saya bilang tidak ada. Hanya nilainya. Nah, harusnya itu kan kuning ya nilainya. Jadi daerah tadi kan nilainya 68, berapa tadi? 68, ya itu rentan. Jadi Pemda Tulungagung ini rentan korupsi. Nah, tapi di Dinas Penanaman Modal itu 75,51. Itu dalam kategori lihat ke atas integritas dalam pelaksanaan tugas nomor 22 tadi 70,81. Jadi itu masih bebas. Nah, lingkungan anggaran itu transparansi, akuntabel dan sebagainya. Ya, apakah setelah itu apa ya? Nah, jabatan dan visi saudara. Bekerja sesuai dengan jabatan dan visi saudara. Saya sebagai seorang pemimpin
pemimpin. Kalau saya benar, saudara-saudara itulah saya. Tapi kalau saya salah, maka ingat kata saya. Sampai aku salah, dibuat kalau ya Pak ya. Teman-teman semua. Pak, aku salah. Ya kan. Pertanyaannya apa biasanya? Apakah saudara pernah mendengarkan ini? Apakah proses itu sudah sesuai dengan impian kalau banyak yang masuk akhirnya? Saya kira kan yang PPC sana, kan itu kan karena kita tidak punya, tapi bukan berarti kita tidak melakukan. Berarti mengadakan itu tetap ada. Tetap ada, tapi kita minta bantuan ke teman-teman BPC karena kita tidak punya teman-teman yang punya sertifikat pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat. Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat. Misalnya, bendahara nyari, kalau misalnya di Pak Yul nyari terus anggota nyari tak sadar kali orang mungkin ya. Itu pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat. Jadi harusnya uang itu dijaga kan untuk kegiatan, tapi mungkin kadang-kadang ada menunggu terus banjarnya duit di beberapa dinas itu gede. Kemudian pengelolaan PBJ, pemilihan diatur, pemilihan diatur pasti kualitas barang tidak sesuai ini. Kemudian vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait untuk pengambil izinnya. Untuk pelayanan di Montang itu saya sudah menyampaikan ke Bu Ita dan teman-teman di Kepala Bidin, pokoknya kita harus berani berbicara tidak terhadap gratifikasi, suap, dan publik informasi. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa SPI nanti itu tidak menilai dinas lain, tidak menilai bupati, tidak menilai siapapun, tapi menilai dinas kita sendiri. Jadi kalau kita menilai dinas kita sendiri, itu sudah menilai ya Pak Dewi. Kalau misalnya teman-teman jawab pertanyaan, apakah di instansi saudara pernah perjalanan dinas tidak sesuai? Pernah, berarti pernah. Tapi teman-teman dilakoni berarti ya Mas itu. Apakah honorer tidak diberikan sepenuhnya? Ya, berarti dilakoni. Jadi yang kita nilai itu adalah diri kita sendiri. Karena kita adalah DPRD SPI. Betul nggih? Misalnya slogannya di MPP itu dikasih suara sosialisasi. Oh, monggo. Saya tak bikin. Apa jenenge Mas? Tak jelek. Tak tambahi materi ini ya. Itu ini harus kalian ketika ada sosialisasi data atau konsultasi itu tidak ada kesempatan itu sebagai jalan yang efektif. Pengadaan laptop. Bapak Ilham adalah Kepala Bagian Guru Dinas Pendidikan Kota X, kantor di Kota X untuk pengadaan laptop. Pada tahap prakualifikasi, Bapak Ilham merekomendasikan PT Intan Komputer sebagai pemenangnya karena pemilik PT Intan Komputer yaitu Ibu Intan adalah rekan semasa kuliah dulu. Tanpa diketahui menurunkan spek komponen software dan menaikkan harga proyek sekitar 15%. Selisih harga diketahui bahwa PT Intan Komputer menggunakan proyek pengadaan tersebut. Nah, ini bisa kelompok.
untuk proyek perumahan elit Pesona Riverside di Kota X. Semua persyaratan pengajuan izin IMB telah terbit dipenuhi. Namun izin IMB dari Dinas DPMP Dinas PTSP untuk menanyakan hal perizinan IMB untuk proyeknya. Kepala Dinas beralasan bahwa ada beberapa temuan sehingga IMB-nya tidak dapat diterbitkan. Karena proyek perumahan ini sudah kadung mengundang banyak investor, akhirnya untuk menghilangkan temuan dan memperlancar penerbitan IMB, Pak Asep menjanjikan Kepala Dinas sebuah rumah tipe 150 Pesona Riverside terbit mesti ada temuan yang belum tuntas. Karena menjanjikan itu berarti ada transaksi. Lek planifikasi tidak ada transaksi. Jadi ada omongan apa-apa, moro-moro lek berarti PTS sedang mengadakan Kepala CPNS tahun 2024. Dalam diklat tersebut dibutuhkan pengadaan catering 2 kali makan besar dan 2 kali snack di setiap harinya. Mengingat catering dalam kegiatan ini cukup riskan dan krusial, maka ditunjuklah catering Sri Rezeki milik adik kandung Wakil Kepala BPSDMG di Kota X besar. Makanya kita hati-hati. Undang-undang korupsi hukuman aja. Berapa pun hukumannya apa? Berapa pun pidana, berapa tahun misalnya, tidak harus di atas 2 tahun, next tahun pun pidana nih, tapi malah kan dengan dia sudah ada panggilan para DPS orang mengajukan DPS. Saya panggilan, meskipun belum tersangka, dalam panggilan DPS. Suatu hari, Prof. Agung, Direktur PT Agung Propertindo, mengurus IMB untuk proyek perumahan di Kota X. Seperti biasa, Pak Agus mengurus IMB sesuai SOP dan izin IMB keluar dengan sangat cepat. Prof. Agung merasa sangat senang atas pelayanan prima yang diberikan. Suatu ketika Pak Agus sedang survei untuk membeli rumah di lokasi PT Agung Propertindo. Secara tidak sengaja rasa ingin berterima kasih, Pak Agung memberikan diskon spesial dan saya dengan Pak Agus. Pak Agus dengan senang hati dan merasa syukur memberikan diskon tersebut. Pertanyaannya itu gratifikasi apa itu? Tetapi gratifikasi itu ada batasannya, yang perlu dilakukan dan tidak. Nah, boleh makan dan tidak itu kan betul. Kenapa mau ditarik yang bolong? Tapi kan tidak segede sama apa-apa. Maksudnya boleh makan dan tidak kan boleh barang itu lah ada agama Islam kan barang itu apa sebenarnya? Malah barang